Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi membaca cuitan saya, Awalil Rizky, di platform X atau Twitter, kali ini akan membacakan 3 cuitan terkait dengan ukuran kemiskinan menurut Bank Dunia. Nah, pada cuitan pertama, saya mengolah data dari Bank Dunia maupun dari Badan Pusat Statistik BPS ya. Nah, Bank Dunia ini baru-baru ini, tepatnya tanggal 5 Juni yang lalu, itu melakukan perubahan ukuran, pemutakhiran, bukan perubahan ya. Sebenarnya sama, garis kemiskinan BPS juga secara periodik tiap 6 bulan berubah, tapi garis kemiskinan Bank Dunia ini perubahannya agak sedikit lebih kompleks. Ada 2 tahap, jadi ada perubahan tahun dasar setiap 4 atau 5 tahun, lalu setiap tahun berdasarkan tahun data itu juga sebetulnya ada sedikit perubahan. Tapi yang diumumkan, dipublikasikan adalah ketika terjadi perubahan tahun dasar terkait dengan purchasing power parity ya, PPP, daya beli, paritas daya beli. Jadi maksudnya itu sebagai ukuran kurs. Jadi nanti kalau disebut dolar itu bukanlah nilai kurs seperti yang kita kenal sehari-hari ya, yang transaksi normal, misalnya sekarang 16.400-an, tetapi sesuai dengan data Bank Dunia itu berdasarkan survei dia, perbandingan antar negara, lalu dia melakukan perubahan berdasarkan inflasi dan biaya hidup, sehingga didapatlah kurs PPP namanya, Purchasing Power Parity. Sederhananya kalau untuk 2024 ini berdasarkan ukuran terkini Bank Dunia, 1 dolar itu kurang lebih 6.071 rupiah, jauh banget kan dengan 16.000. Jadi dikalikan dengan 6.071 ya. Nah, Bank Dunia di dalam lamannya dan beberapa kali siaran persnya maupun dokumen tebalnya itu menyebut ada 3 ukuran kemiskinan yang mereka sekarang pakai. Sebetulnya dulunya cuma 1, tapi sejak 2017 sampai sekarang itu memakai 3 ukuran. Pertama yang disebut dengan International Poverty Line, jadi garis ukuran yang ditujukan sebenarnya untuk negara-negara berpendapatan rendah, terutama yang di kawasan Afrika Sahara dan beberapa negara yang berpendapatan rendah lainnya. Tapi kita juga bisa ikut mengukur, karena ukuran itu kan ibaratnya itu ini ukuran untuk orang sini, tapi bisa dipakai semua. Nah, itu namanya International Poverty Line. Yang kedua, ukuran untuk kelompok negara-negara berpendapatan menengah bawah, lower middle income countries. Nah, itu ada mungkin 100-an lebih ya, itu lower middle income countries paling banyak itu. Nah, itu ada ukurannya, tentu lebih tinggi dari yang negara berendah ya. Lalu ukuran ketiga adalah upper middle income countries, negara berpendapatan menengah atas. Nah, itu tentu lebih tinggi lagi. Jadi maksudnya orang disebut miskin di negara berpendapatan menengah bawah itu beda ukurannya dengan menengah atas, apalagi dengan yang berpendapatan rendah. Sederhananya kalau di berpendapatan bawah itu orang itu sudah tidak miskin, kalau diukur dengan ukuran menengah bawah ya dia sudah miskin. Orang yang dengan ukuran menengah bawah itu tidak miskin, ketika diukur dengan garis menengah atas ya mungkin miskin. Begitu ya. Nah, yang penting juga diketahui sebetulnya data yang diolah Bank Dunia ini sesuai dengan data masing-masing negara. Jadi kalau disebut Indonesia itu berarti datanya adalah dari BPS, Susenas ya. Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan Maret dan September. Nah, karena Maret itu sampelnya lebih banyak, lebih luas, yang dipakai adalah yang Maret untuk tahun bersangkutan. Nah, cuitan saya yang pertama ini menggambarkan ukuran berdasarkan menengah bawah ya, dan dari BPS. Nah, yang menengah bawah ini baru saja berubahnya 5 Juninya itu sebelumnya ada ukuran dari sudah 2-3 tahun dari 2021, jadi berlaku selama berapa tahun itu, 4 tahunan. 2022 maaf, 22, 23, 24 ya, 3 tahun, lalu berubah lagi di tahun ini 2025.
Tetapi perubahan itu tahun dasarnya meskipun 2024 datanya disajikan 2025, datanya 2024, itu tahun dasarnya 2021. Jadi disebut PPP 2021. Jadi in Purchasing Power Parity 2021. 2021 ya. Nah, itu yang sebelumnya 2017. Nah, jadi saya gambar itu dua, gambar yang berdasarkan yang sebelumnya dan gambar yang berdasarkan ukuran terkini Bank Dunia, dan BPS kan belum berubah, lalu BPS ini ada 3 garis di situ. Nah, kalau yang sebelum ini, yang sekarang itu untuk ukuran LMI, lower middle income ini, ukuran kemiskinannya itu adalah 4,20 dolar per hari per orang. Pengeluaran ya, per kapita per orang. Ingat, dolarnya tadi jangan yang 16.000 untuk 2024 ini kursnya 6.071, berarti 4,20 kali 6.071 kurang lebih 25.000 rupiahan per hari per orang ya, kurang lebih segitu, 25.000 lebih. Nah, sebelumnya pakai 3,65 dolar, tetapi pakai PPP 2017, itu agak beda. Kalau tadi 6.017, pada waktu 3,65 itu mungkin di kisaran kurang dari 6.000, mungkin sekitar 59 ya, selisih 100 lebih. Nah, maka pakai ukuran terbaru Bank Dunia itu didapat angka kemiskinan 19,99, 20%. Jadi kalau pakai ukuran Bank Dunia lower middle income itu kemiskinannya itu 20%. Kalau dijumlahkan orangnya, tentu saya udah baca media langsung mengkaitkan dengan jumlah penduduk tertentu ya. Kalau saya memakainya ya BPS pakainya bagaimana? Nah, BPS, tahunya kita BPS itu dari ukuran BPS. BPS pada waktu Maret 2024 itu mengatakan kemiskinan 9,03. Beda ya. Yang Bank Dunia 19,99, yang ini 9,03, lebih dari 2 kali lipat yang Bank Dunia. Dikatakan oleh BPS 9,03% itu 25,22 juta orang. Nah, dari itu kita bisa dapat jumlah penduduk yang waktu itu masih sedikit, kurang dari 280. Jadi belum pakai 285 seperti di media itu, 279,29 juta. Nah, maka didapat dengan ukuran baru ini orang miskin di Indonesia 55,83 juta. Ukuran Bank Dunia sebelumnya itu 15,6%, tetap lebih tinggi dari BPS, dan jumlah orangnya 43,57 orang. Nah, saya gambar data dari tahun 1996 supaya bisa disandingkan dengan data BPS. Data BPS yang bisa disandingkan yang dari 96. Sebelumnya juga bisa, tapi metodenya yang 96 lebih banyak diakui. 98 sebenarnya, tapi datanya mundur sampai 96. 97-nya jadi nggak ada. Nah, karena auto krisis itu jadi 9. Itu dilihat gambar. Itu cuitan pertama. Cuitan kedua, saya tampilkan serupa dengan cuitan pertama tadi, garis BPS-nya tetap yang biru, tetapi ada garis yang berdasarkan garis upper middle income countries ya. Jadi kalau diukur dengan kemiskinan untuk kelompok menengah atas berapa? Ya kita harus logis juga, ini bisa dipakai untuk Indonesia. Mengapa? Karena pemerintah pun berulang kali membanggakan bahwa kita sudah masuk kelompok berpendapatan menengah atas sejak 2022. Dulu pernah turun 1-2 tahun, nah, balik lagi 2012 sampai 2020. Berarti 3 tahun berturut-turut kita kelompok menengah atas. Loh, ketika kita dikelompokkan menengah atas menjadikan narasi kebanggaan, tapi ketika ukuran kemiskinan kita tidak mau pakai ukurannya, itu kan juga nggak benar kan. Meskipun di sini bisa debatable ya. Jadi ibaratnya itu kita itu naik ke liga utama sepak bola. Nah, tapi di liga utama itu kita papan bawah, papan degradasi, itu aja. Nah, maka susah juga kita diukur dari kelompok papan atas, kita jauh skornya. Tapi kalau dibandingkan dengan ini, yang bawah, yang Liga B misalnya, itu kita lebih bagus, tapi hanya sedikit lebih bagus. Nah, begitu ya. Tapi ini untuk keperluan analisis kita pakai gambar. Apa yang terjadi dengan ukuran upper middle income countries, dan ini yang viral di media, bahkan di DPR, di diskusi. Itu kemarin ukuran yang sebelum ini saja 60,3%. Bayangkan BPS 9,03. Saya pakai BPS yang Mei ya, Maret maaf.
media pakainya yang September itu memang turun 8,57. Tapi supaya apple to apple ini kita pakai yang Maret, karena Bank Dunia pakai data Maret. Nah, itu 9,03, sementara menurut ukuran Bank Dunia yang AMC ini, Upper Middle Income Countries ini, AMI maaf, itu 60,3. Belum reda nih, diskusikan dari April tuh. Sekarang keluar ukuran baru langsung melonjak menjadi 68,3% loh. Jadi 190 juta lebih. Kalau 68,3 itu kan ya hampir 3/4 ya dari penduduk Indonesia itu miskin. Jadi lebih banyak yang miskin daripada yang tidak. Nah itu saya buat gambarnya juga. Itu kalau kita mau pakai yang upper middle income countries. Nah terakhir cuitan saya, bagaimana yang paling bawah ukurannya. Jadi saya balik ini cuitannya. Yang disebut dengan International Poverty Line. Indonesia setahun terakhir ini tidak banyak bicara ini, tapi sampai kemarin Agustus 2024 awal-awal pemerintahan sebelum jelang pemerintahan Presiden Prabowo, jadi di akhir pemerintahan Jokowi itu diutarakan soal ini, disebut dengan angka kemiskinan ekstrim. Itu sebenarnya International Poverty Line. Nah, Presiden Jokowi yang lalu itu sejak 2022 sudah mencanangkan ya 21 kalau bahkan bukan 2022 bahwa akan mencapai kemiskinan ekstrim 0 pada akhir masa jabatannya, 2024 maksudnya. Nah, itu dilaporkan pada saat beliau pidato terakhir Agustus 2024. Nah, dikatakan angka kemiskinan ekstrim turun signifikan menjadi 0,83% tahun 2024. Lapor Jokowi di DPR Agustus 2024. Jadi menarik ya, nggak sampai 0 tapi karena sudah 0, meskipun kalau 0,83 itu 1 kan. Nah, tetapi kalau pakai ukuran Bank Dunia yang sebelum ini ukurannya adalah 2,15%. Itu sudah jumlahnya sudah di atas 1%, 1,3%. Nah, kalau pakai ukuran yang terkini, karena Bank Dunia menaikkan batas ukuran ekstrim itu $3 PPP 2021 ya. Itu Indonesia angkanya 5,4%. Coba, 5,4%. Jadi jauh sekali dari 0. Jadi kalau pakai BPS itu 2,32 juta, 0,83% itu dari 279,28 juta orang itu adalah 0,83%. Sementara kalau pakai ukuran Bank Dunia yang terkini, International Poverty Line, dengan ukuran $3, itu jumlahnya 15,08 juta orang. 15 juta loh masih yang miskin ekstrim di Indonesia ya. Jauh sekali dari 0 ya. Mudah-mudahan kita tidak ingin mengatakan Bank Dunia lebih benar, dan Bank Dunia terpaksa membuat penjelasan ya, saya sudah tulis itu, bahwa ada tujuan sendiri-sendiri. Bank Dunia ini membuat ukuran ini tujuannya membandingkan antar negara, sedangkan masing-masing negara membuatnya untuk keperluan kebijakan. It's okay, penjelasan itu bisa diterima. Dan bahkan Bank Dunia pun memakai data BPS, tapi diolah dengan garis dia. Nah, hanya saja ini tetap mestinya memicu kita, terutama para pengambil kebijakan, bahwa masalah kemiskinan di Indonesia ini betul-betul masih besar. Dan dari kelihatan ini adalah yang paling penting ada fenomena orang itu di sekitaran garis. Jadi kalau garis dirubah sedikit langsung sensitif. Jadi kalau misalnya kita tadi pakai kemiskinan BPS, itu 9,03. Naikin saja menjadi LMC, itu kenaikannya tidak seberapa ya. Jadi dari rata-rata 82 ribu per bulan per orang menjadi 740. Itu langsung 2 kali lipat lebih yang miskinnya. Jadi ini artinya kebanyakan orang di sekitar garis. Tidak miskin, tapi juga dekat dengan garis. Garisnya naikin sedikit, jadi banyak. Jadi saya kira kita tidak berdebat soal garisnya yang utama, tetapi fakta bahwa orang miskin di Indonesia masih sangat banyak dan mereka masih hidup, masih mewarnai perekonomian Indonesia, dan itulah yang mestinya menjadi perhatian utama pemerintah. Bahkan saya ingin ingatkan, tujuan kemerdekaan adalah memajukan kesejahteraan umum. Tidak sekedar membuat kemiskinan menjadi 0 ya, tapi memajukan kesejahteraan umum. Kita masih jauh dari itu, tetapi mudah-mudahan kondisinya bisa membaik di masa-masa mendatang.